Halo sobat itu, selamat datang kembali di channel YouTube aku di mie instan. Kali ini aku mau bahas lagi PC guys ya. PC yang dirakit di marketplace, bukan rakit di marketplace sebenarnya. PC rakitan yang dijual di marketplace, yaitu PC-PC gaming yang dijual di kisaran harga di bawah 5 jutaan. Nah, kali ini saya mau telusuri dulu di marketplace itu kira-kira PC-PC di harga 5 jutaan itu speknya apa saja dan seberapa hebat dia dikatakan gaming. Apakah dia bisa main game-game yang berat seperti game-game Cyberpunk 2077 atau God of War. So mari kita cek dulu di dua toko marketplace kita, toko hijau dan toko orange, Tokopedia dan Shopee. Nah, di sini setelah saya melakukan pencarian atau telusuri tentang PC-PC gaming yang dijual di marketplace baik di Shopee maupun di Tokopedia ya guys ya, yang kisaran harganya itu di bawah 5 jutaan, punya kesamaan yang sama di harga 5 jutaan itu. Sudah pasti menggunakan prosesor generasi yang lama, generasi lawas. Yang paling banyak digunakan itu seperti generasi ketiga, generasi kedua ada, malah generasi ke-1 ada generasi ke-1, terus ada generasi kedua, ketiga, keempat jarang, ke-6 juga jarang, tapi rata-rata yang paling sering digunakan itu generasi ke-1, 2, dan 3. Kalau generasi kedua yang sering digunakan Core i5 2400 atau 2600. Kalau untuk generasi ketiga ya, yang sering digunakan 3470 dan 3770, i7 3770 itu untuk prosesornya. Nah, di sini saya sudah punya dua prosesor dan dua buah motherboard yang sudah terpasang dengan prosesornya guys ya. Ini adalah prosesor generasi kedua dan ini prosesor generasi ketiga. Kalau ini aku pakai i5 2400 dan ini Core i5 3470. Nah, yang paling murah di antara mereka, antara kedua ini ya, ini yang paling murah guys, Core i5 2400. Harganya itu sekarang di kisaran harga 120 ribuan, 100 ribuan lah pokoknya. Kalau 3470, i5 3470 ini masih di kisaran harga 200 lebih ya, 240, antara 240 sampai 250 ribuan kalau yang ini. Nah, kita cek yang paling murah, maka ini kita dapatkan guys. Kalau yang paling murah ini guys ya, Core i5 2400 bersama motherboardnya, chipset H61, prosesor motherboard H61 ini di kisaran harga 350 ribuan. Kalau dengan prosesornya berarti ya 350 tambah 100 ya, anggap saja ini 500 ribu lah guys ya. Ini sudah dapat motherboard dan prosesor di harga 500 ribu. Kemudian kita tambahkan RAM ya. Kalau RAM ini satu keping ini 4 GB harganya 100 ribuan. Kalau 2 berarti hitung sendiri. Kemudian SSD, nah, ini SSD 240 GB, ini harganya kisaran 200 ribuan, 230 mungkin 350. Ini untuk sistem tentu saja OS. Kemudian fan prosesor pakai yang standar begini, ini harganya paling berapa? Ini paling 20 ribuan. Kemudian harddisk 1 TB untuk file gaming kalian, file JAV kalian, file film kalian, film tercinta kalian guys ya. 1 TB itu 1 TB ya, kita butuh 1 TB yang muat banyak file. Ini harganya kalau yang biasa itu di kisaran 400 sampai 500 ribu guys. Kalau yang original ini sampai di harga 600 ribuan guys ya, 660 ribuan kalau yang original. Nah, ini kita butuh ini. Kemudian berikutnya tentu saja VGA guys ya. Di sini saya sudah punya 1, 2, 3, 4 VGA. Cuma ini aku punya, dan sebenarnya itu paling banyak digunakan di PC-PC jadi yang jual di marketplace itu. Dia cuma pakai kalau bukan GTX 750 2 GB, GTX 1050 Ti, dan satu lagi
dia harusnya pakai GT 1030 2 GB, tapi itu saya belum punya, tidak ada. Jadi yang paling murah aja lah di antara ketiga itu, kalau bukan GTX 750 maka GT 1030. Ini tidak termasuk GT 1050 Ti karena masalahnya masih agak mahal ini. Kalau yang baru ditembus di harga 2 jutaan. Kita tidak ambil yang ini, maka kita pakai GTX 1050 Ti. Yang ini harga barunya di 1.200.000, kalau yang second bisa dapat di harga 900 sampai 1 juta guys. Itu kalau untuk VGA. Sebenarnya pakainya GT 1030 tapi tidak ada GT 1030 saya, jadi saya ganti dulu dengan GTX 750 2 GB karena performanya tidak terlalu jauh beda guys ya. Memang unggul sedikit GT 1030, tapi ya yang ada di sini cuma GTX 750 2 GB. Perbedaannya tidak terlalu jauh guys. Mari kita rakit, langsung kita tes di gaming PC yang seperti ini. Sebentar kita kalkulasi harganya. Oke guys, ini aku sampai lupa perangkat yang paling penting ya guys ya di rakitan PC kali ini, yaitu PSU nya guys. Nah ini PSU cari yang paling bagus guys. Kalau saya sih aku sarankan pakai Aerocool guys ya. Kalau di PC-PC yang gaming yang dijual marketplace itu saya kurang tahu PSU nya guys, soalnya jarang mereka kasih keterangan di deskripsi penjualan mereka itu jenis PSU apa yang mereka pakai ya. Tapi rata-rata pakai PSU yang 500 watt. Tapi kalau mereknya saya kurang tahu mereka pakai merek apa, tapi kalau saya sih sarankan pakai Aerocool guys ya, karena PSU ini ya masih bisa lah kalau untuk dipakai jangka panjang. Kalau mau upgrade lagi ya dari generasi kedua, mau upgrade lagi mungkin ke generasi ketiga, keempat, keenam sampai ke 10 guys ya. Jadi saya sarankan pakai PSU yang ini Aerocool United Power 500 watt, harganya di 400 ribuan. Kurang tahu 400 ribu berapa, 440 mungkin ya guys ya. Kita langsung pasang lagi PSU-nya. Nah rakitannya seperti ini guys ya, tanpa casing. Untuk bahas casing dan lain-lain tambahannya aksesoris seperti keyboard, monitor ya, monitor, keyboard, mouse, casing, fan processor, itu nanti kita bahas setelah kita tes di gaming. Sekarang kita ke bahan intinya dulu, spare part intinya. Nah, di sini untuk spesifikasi prosesornya ya, Intel Core i5 2400. Kode name-nya itu Sandy Bridge ya, TDP-nya 95 watt. Soketnya di 1155 LGA. Kemudian untuk punya kecepatan basic standar itu Core i5 2400 di 3,10 GHz. Kemudian punya 4 core dan 4 thread. Nah untuk VGA nya ya GTX 750 ini tidak perlu saya jelaskan lagi, ini saya sudah sering pakai untuk tes di gaming ya guys ya. Punya 2 GB RAM, DDR5 128 bit. Nah ini saja, ini adalah komponen inti kali ini untuk kita tes di gaming ya. Harganya dan komponen tambahan lain-lainnya nanti kita bahas setelah selesai kita tes di gaming. Sekarang saya mau tes di gaming dulu guys. Seperti biasa tes di gaming tanpa screen recording. Kita record seperti ini. Oke, untuk game pertama di sini ada GTA 5 guys ya. GTA 5. Di sini settingan grafik resolusi 1280 kali 800 guys ya. Terus efisiensi off, tentu saja. Kemudian kualitas gambar semua normal ya guys ya. Sebagian saya off kan FFA, MSAA, terus saya off. Resolusinya 1280 kali 800 ya, 1280 kali 800 GTA 5. Kemudian GPU nya di 70%, CPU di 80 guys ya. CPU nya masih bekerja di 80% dan FPS nya di 90-an. Untuk GTA 5 di resolusi grafis normal guys ya, kualitas gambar normal, bukan yang very high, bukan ya, ini normal. Kemudian resolusinya 1280 kali 800 p. Oke, game berikutnya di sini saya main Fortnite guys ya. Fortnite di sini settingannya 1280 atau 70 untuk resolusi. Terus settingan gambar saya kasih low saja guys ya. Setup low untuk kualitas gambar. Kira-kira seperti inilah.
Penggunaan GPU sudah di 100%, CPU di 80%, dan FPS-nya di 50-an. Lanjut game berikutnya di sini MotoGP 2022 guys. Settingan, mana settingannya sini? Lah, oh ini. Resolusi 1280x720, ini off. Lanjut game berikutnya, di sini ada main PUBG Steam guys ya. Ini aku coba tes main PUBG Steam di settingan 720p dan grafik medium ya. Resolusi 720p, grafik medium. Kinerja CPU-nya di 90%, FPS-nya di ya di 30-40-an lah. Lanjut game berikutnya, saya main game PES 2021 guys ya. Di sini settingannya saya kasih di 1820x720p dan resolusinya di 1820x720p dan kualitas gambar itu di medium guys ya. Bukan di high, bukan di low, tapi medium guys. Nah, di sini kalian penggunaan GPU-nya di 99%, CPU-nya di 80%, FPS di 60-an guys ya. Wow, enak mainin. Wih, nyaman guys, bisa sampai di atas 60 fps guys ya. Lanjut berikutnya saya main game Dota 2 guys. Dota 2 di sini settingan grafik. Di sini bisa di 1920x1080 untuk kualitas gambar sih kasih balance aja guys ya, di medium. Oke, kita langsung ke gameplay. Oke, saya sudah di in game Dota 2-nya dan bisa kalian lihat di sini penggunaan CPU di 50-60% dan GPU-nya di 60% juga. FPS-nya di atas 100 guys ya, lancar kalau main Dota. Berikutnya sini saya main Rise of Tomb Raider. Settingan grafik di sini serba low ya. Kemudian resolusi gambar di 1280 kali 960. Harusnya di 720. Oke. Sebenarnya ini kita kategorikan game berat guys ya. Penggunaan CPU di 50%, GPU sudah di 100%, FPS-nya cuma di 30-an guys ya. Untuk Rise of Tomb Raider. Oke, FPS-nya naik ya.
FPS nya kadang naik kadang turun guys ya, di keadaan-keadaan tertentu. Lanjut game online berikutnya, Tower of Fantasy. Di sini settingannya ini rata kiri saya kasih guys ya, 1080x720 untuk resolusi, semua serba low. Nah, kinerja CPU di 80% sampai 70, GPU di 80%an lah. Kemudian FPS nya dapatnya di 50-an sampai 60. Lanjut, di sini saya main game Call of Duty Infinite Warfare. Di sini settingannya di 720p dan kualitas gambar sini low ya guys ya, low ini guys, low saja ya. Normal, kasih low, no, kita kasih rendah resolusinya guys. Oke, penggunaan CPU di 100%, GPU hampir 100% juga, dan FPS nya di 50-an. Sebenarnya ini game berat guys ya, kalau Duty Infinite Warfare. Oke, game online berikutnya, ini saya main Genshin Impact. Genshin Impact saya kasih di settingan grafik di sini 1280x720 ya. Settingan di sini serba low semua. Efficiency off, FPS limit di 60. Kinerja GPU di 50%, CPU di 50% ya. Dan FPS-nya dapatnya di 60. Nah, kalau berhenti, kalau bergerak FPS-nya turun. Coba kita lawan musuh yang di sana. Siapa tahu bisa. Oh, FPS-nya tidak turun guys ya. Tetap di 60-an. Kalau turun paling di 50-an. Tapi kita harus mengorbankan penglihatan kita guys ya. Karena gambarnya burik. Ya, karena di kualitas low. Oke, game berikutnya sih saya coba dengan game berat ya guys ya. Nah, tadi itu game-game yang sebelum kita coba itu game-game ringan ya guys ya. Nah, sekarang kita masuk di segmen game berat. Nah, di sini saya coba dengan game terberat, game AAA, yaitu Cyberpunk 2077. Kita masuk di optionnya dulu. Ini biar masuk di option sudah nggak bisa guys, dia stuck masuk di option, nggak bisa masuk di option guys. Itu kan? Oke, bisa masuk di option ternyata, tapi agak berat. Aduh. Nah, tadi tuh settingannya di grafik di sini custom saya kasih low saja ya. Kemudian video isi 1920 kita kasih turun sampai di 720. Kemudian kita apply. Oke, dia kita ke 10 script. Oke. Nah, ini untuk resolusi low di 720p paling rendah ini guys ya. Untuk Cyberpunk 2077. Sudah jelas gambarnya agak burik ya guys ya, karena resolusinya kita turunkan di low dan 720p, otomatis grafiknya langsung burik guys ya. Ini
Dan FPS nya kalian lihat dia bekerja di 20-an FPS, GPU nya di 100%, CPU nya di 70%-an. Ini untuk Cyberpunk 2077. Ini belum saya uji ke game berat berikutnya guys ya. Ini baru Cyberpunk saja sudah hampir mampus ini kerjanya. Oke, game berikutnya di sini saya coba Spider-Man Miles Morales guys ya. Di sini settingannya saya kasih display grafik, nah sini kasih resolusi 720p. Grafiknya di sini saya kasih low. Ini serba low semua. Off, low dan off semua dia punya efek-efek ya. Efisiensi off, oke. Resolusi di 720p. Nah, kalau normal seperti ini kinerja GPU-nya di 99% ya, CPU-nya di 69%, dan FPS-nya dapatnya di 35 lah. 35 ya. Ya, coba kita berayun. Oke, 20-an, 20 FPS. Oke, cukup bisa di 30 FPS. Kita memaksakan game berat ya guys ya. Ini untuk Spider-Man Miles Morales guys ya. Kalau lagi berayun di bawah 30 fps. Kalau sudah melengket di dinding itu dia akan naik fps nya ya, di 40-an tuh, 50 ya, sampai 50 fps. Game berikutnya ini The Witcher 3. Ini settingannya saya kasih di video grafik. Nah, di sini settingannya serba low semua, low, resolusi 720p, efisiensi off. Penggunaan GPU sudah 100%, CPU di 50%, FPS-nya cuma dapat di 50-an. Ini untuk game The Witcher 3. Grafiknya ya lumayan burik. Kalau kalian lihat kamera begini mungkin ya saya pikir bagus, tapi sebenarnya burik guys. Betulan kayak ndak ada, gimana ya, kayak kurang greget gitu gambarnya guys ya. Lihat saja rambut kudanya ini. Lanjut di game berat berikutnya. Di sini Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey kita korbankan grafiknya guys ya. Kita main grafik serba low semua ini, low, sampai bawah low. Terus resolusi di 720p guys ya, 1280 kali 720p. Kita kasih semua serba low rata kiri. Nah, ini kalau serba low rata kiri begini ya kita korbankan penglihatan kita, jadi kita lihat agak burik ya guys ya. Ya kurang elok lah dipandang mata. Penggunaan GPU nya di 90%, CPU sudah 100%, FPS nya dapatnya cuma di 45 guys ya. Kalau main di rata kiri seperti begini ya mau di apa, kurang elok penglihatannya guys ya, kurang elok kelihatannya. Tapi demi kelancaran permainan harus kita korbankan penglihatan elok kita guys ya. Terpaksa kita main dengan grafik seadanya. Nah, seperti itu saja hasil testi gamingnya guys ya. Untuk gaming beratnya saya cuma coba 4 game saja tadi. Saya coba Cyberpunk, Assassin's Creed Odyssey, terus apalagi tadi, The Witcher 3, Spider-Man Miles Morales. Ya bisa jalan gamenya, cuman kita harus mengorbankan resolusi dan kualitas gambarnya guys ya, harus diturunkan supaya mendapatkan FPS yang nyaman kita mainkan guys ya. Kalau game-game yang sebelum tadi, sebelum game berat saya mainkan seperti GTA 5, Genshin Impact, PUBG Steam, CSGO, itu masih lancar ya guys ya, masih aman lah kalian mainkan di PC yang seperti ini, yang speknya seperti ini. Sekarang kita masuk di segmen hitung biaya dan kelengkapannya, biar kita lihat berapa budget yang kita keluarkan untuk merakit PC seperti ini.
Nah ini dia guys, saya sudah buat rinciannya guys. Rincian PC gaming termurah 2023 ini saya ambil harga di marketplace bulan Januari 2023 guys ya. Kalau harganya yang kalian sekarang lihat berubah itu mungkin ya, harga kan berubah-ubah setiap saat guys ya. Kadang sehari, 2 hari, sebulan, setahun itu harga pasti akan berubah guys ya. Kalau kalian lihat harganya sudah berubah, berarti ya si penjual mungkin sudah merubah harganya guys, atau bisa saja bisa naik bisa turun guys ya. Di sini kalian lihat ini harga prosesor yang saya pakai. Di situ saya pakai prosesor i5 2400 harganya 125.000, motherboard H61 harganya 280 ribuan. Untuk RAM DDR3 1 keping 4 GB harganya 100.000 kali 2 berarti 200.000. Kemudian untuk storage aku pakai SSD dan HDD ya, dua guys ya. HDD 1 TB itu harganya 630, SSD 240 GB 240.000. Totally 870.000 rupiah. PSU pakai PSU Aero Cool, itu yang aku pakai PSU Aero Cool 500 watt, itu harganya 440 ya. Cari yang paling bagus lah untuk PSU guys ya, jangan cari yang murah-murah. VGA GTX 752 GB harganya 1.200.000. Itu kalau yang baru. Kalau yang kayak second lebih murah lagi, atau cari yang lebih murah lagi dari harga yang ini guys, 1.200.000 untuk VGA GTX 752 GB. Totali semuanya 3.115.000 guys. Ini untuk bahan inti pokoknya saja guys ya, bahan inti dari PC yang kita uji tes di main game tadi. Nih, hanya ini aja dan hanya ini aja guys ya, hanya bahan dasar, bahan dalamnya, bahan intinya aja yang ini. Itu sudah di harga 3.115.000. Sebenarnya itu semuanya bisa saja berubah. Kalau misalnya harddisknya kalian cari yang 500 GB, atau PSU yang murah-murah yang harga 250, atau SSD yang murah-murah yang 100 ribuan, itu bisa saja turun guys, dari 3 juta malah bisa jadi 2 jutaan gitu guys. Nah untuk kelengkapan yang lainnya seperti aksesoris, misalkan di sini kalian mau tambah casing 350 ribuan itu sudah yang bagus. Mouse keyboard 190 ribu, monitor 19 inci itu 800 ribuan. Kemudian aksesoris lainnya itu bisa sampai 200 ribuan seperti CPU fan processor, jasa install, data pemasangan gitu guys. Ya dapat 200.000. Kalau untuk lain-lainnya itu kalian tambah 1.540.000 guys. Ini untuk kayak seperti casing, mouse, keyboard, monitor ya guys ya. Monitornya ini SPC 19 ini harga 800 gitu guys. Jadi kalau ini ditambah bahan dasar ini jadi PC gaming seutuhnya, nah 4.651.000 gitu harga yang saya lihat di marketplace. Belum ditambah biaya ongkos kirim. Syukur-syukur kalau daerah Jawa itu ongkos kirimnya murah. Bagaimana yang di luar Pulau Jawa seperti di Indonesia Timur, Ambon, Papua pasti mahal lagi guys. Di sana mahal ongkos kirim guys. Di Sulawesi saja ongkos kirim mahal guys, apalagi sampai Papua dan Ambon. Selain testing gaming, di sini saya testing untuk editing guys. Kalian bisa lihat di sini video yang kalian nonton sekarang ini proses editingnya pakai PC yang ini guys ya. Ini footage-nya banyak sekali, banyak footage, terus banyak editan juga, terus musik apa segala macam. Dan ini durasi videonya sampai 30 menit. Ini masih enak untuk rendering guys. Spek di sini enak untuk rendering video sekitar 30 menit. Itu paling berapa ya? Paling setengah jam udah selesai. 30 menit udah selesai. Rendering video 20-30 menit itu saya rasa ya sekitar setengah jam lah selesai. Kalau saya merendering pakai spek PC yang ini. Dan ini keterusan guys, saya sering pakai mengedit video ya. Ini kalian lihat saya mengedit video pakai spek PC yang saya rakit ini. Oke guys, editing, gaming berat, gaming online kita sudah uji di PC ini. Saya rasa cukup puas untuk memainkan PC, mempunyai PC dengan spek seperti ini. Lumayan puas, bisa lah. Sebenarnya bisa lagi diupdate nantinya. Oke, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan makan donat dan minum teh.